Untuk kesekian kalinya kembali Bapak Gembala boleh mempercayakan saya untuk berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian. Itu bukan karena saya lebih daripada saudara, bukan saya lebih pandai, lebih pintar. Tapi sungguh hanya karena kemurahan Tuhan saja saya boleh mempersiapkan segalanya untuk kita bersama-sama menikmati pada pagi hari ini. Sebelumnya saya akan memulai dengan sebuah cerita kecil. Haleluya. Beberapa waktu yang lalu, saya dapat pengalaman yang khusus lewat satu peristiwa yang saya pikir ini juga bisa memberkati setiap daripada kita. Ceritanya begini, saudara kasih Tuhan. Di halaman belakang rumah saya itu, ada tumbuh beberapa pohon mangga sejak beberapa tahun yang lalu. Dan pohon mangga ini ada 4 pohon yang tumbuh bersamaan di sana. Yang 2 ini saling mengikat satu dengan yang lainnya. Sementara yang 2 pohon lainnya ini mengapit sebelah kiri dan kanan begitu. Jadi 4 pohon ini luar biasa. Bertumbuh dengan subur, menghasilkan banyak buah pada musimnya. Tetapi kadang-kadang menjengkelkan. Nah, yang saya ceritakan ini adalah hal-hal yang baik. Beberapa pohon mangga ini sangat bermanfaat buat kami, tetapi sekali lagi sangat menjengkelkan. Bermanfaatnya begini. Apalagi kalau musim panas begini, hujan sudah jarang turun, itu suasananya panas banget. Nah, pohon mangga ini memberikan kesejukan, memberikan perlindungan dari teriknya matahari. Dan kami sangat menikmati. Kami sangat menikmati. Apalagi kalau waktu berbuah. Wow. Saya dan tetangga saya menikmati banget. Tapi sekali lagi, di samping kami menikmati sejuknya, menikmati cuacanya, hawa yang dingin, yang sejuk, tapi kami juga merasa jengkel dan kurang nyaman. Pada suatu ketika, saya ingin menebang sebagian kecil daripada pohon ini. Tapi ada seseorang yang menghalanginya, yaitu istri saya. Istri saya tidak setuju. Loh, Ma, ini pohon ini memang enak, baik buat kita. Tetapi menjengkelkan. Kasihan loh. Masa kita tidak peduli sama tetangga. Kan daun-daunannya tuh, sampahnya, guguran, kembangnya itu kan jatuh ke halaman rumah tetangga. Kan itu kita kan perasaan gitu ya. Tapi apa jawaban nyonya saya? Loh jarnoae, itu kan mereka juga menikmati, kan begitu. Mereka juga menikmati. Saya tidak ambil pusing, saya mengalah aja. Ya, mengalah. Tapi suatu ketika, sejak istri saya meninggal, saya mulai bertindak. Pohon ini saya tebang satu persatu. Karena 4 pohon besar-besar, saudara kasih. Dan saya susah banget, kesulitan banget menebangnya. Dengan usia saya seperti ini harus naik tinggi, nanti jatuhnya ke tetangga atau jatuh menindih rumah saya sendiri. Saya itu kesulitan. Saya minta bantuan ke tetangga saya juga yang baik hati, mau menolong saya. Kita sama-sama menebang pohon ini. Dan tahukah saudara, waktu menebang itu ya baik-baik saja. Cerita saya agak panjang ya, saya minta waktu. Dan semua baik-baik saja waktu kami menebang. Pada saat kami mau menyingkirkan akar-akar dari pohon ini, disitulah kami betul-betul mendapat kesulitan banget.
Karena apa? Saudara lihat, ini hanya satu yang saya foto. Tetangga saya bilang begini, bakar saja Pak Martin. Itu apa namanya? Apa ya? Tunggulnya itu. Nanti dia mati sendiri. Tetapi tetangga saya kan punya apa namanya? Laundry. Jemurannya banyak. Kalau saya bakar, asapnya kemana-mana. Satu masalah lagi buat saya. Sempat saya bakar satu, saudara. Itu tetangganya itu. Temannya. Nah tinggal yang satu ini yang kami gali cukup dalam, saudara. Dan saya mendapat pengalaman yang luar biasa dari penggalian daripada akar-akar ini. Saudara tahu? Ini juga merupakan inspirasi buat saya. Kenapa? Akar ini menjalar kemana-mana. Ada yang ke fondasi rumah saya, ada yang ke fondasi rumah tetangga, pokoknya kemana-mana. Misterius banget, dia mau kemana sesuka-sukanya dia. Akar pohon ini. Dan saya menemukan satu hal yang pagi hari ini akan saya bagikan buat saudara. Yaitu ada beberapa akar pohon yang menembus daripada fondasi rumah saya. Tetapi ada juga sebagian yang tidak bisa melewati fondasi rumah saya karena batu-batuannya besar. Dan disinilah yang saya mau jamak. Dan saya mau bagikan buat saudara. Waktu akar pohon ini tidak bisa menembus batu-batuan ini, dia akan mencari jalan lain. Dan dia bisa membentuk sudut 90 derajat gitu ya. Inilah hebatnya akar-akar ini. Nah, apa yang mau kita pelajari daripada cerita singkat ini? Baik, kita baca firman Tuhan. Terambil daripada Lukas pasal 5 ayat 17 sampai dengan 26. Cukup panjang ayat ini. Saya minta tolong Mbak Esra boleh membacakan? Pakai mic enggak apa-apa. Lukas 5 ayat 17 sampai 20 ya? 6. Oh 26, oke siap. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Puji nama Tuhan. Dari cerita yang saya angkat di awal tadi, dengan pembahasan firman Tuhan ini, kira-kira ada korelasinya enggak? Saya katakan tadi, saya sangat diberkati
lewat peristiwa yang saya alami, yaitu menebang pohon mangga ini. Dan saya hubungkan dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengangkat satu tema, yaitu belajar dari akar pohon. Apa yang harus kita belajar dari akar pohon? Saya tidak membawa saudara untuk belajar ilmu biologi pagi hari ini. Karena di sini banyak pengajar, saya lihat ada bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, kita lihat di sini. Saya dari pembacaan firman Tuhan ini, saya angkat ada 4 poin penting yang kita mau belajar bersama-sama. Yang pertama kita kembali kepada bacaan. Di situ dikatakan bahwa mereka beberapa orang membawa orang lumpuh ke hadapan Tuhan. Poin yang pertama saya angkat di sini adalah tidak mudah menyerah. Coba katakan kiri kanan saudara. Katakan tidak mudah menyerah. Kenapa begitu? Hari-hari ini kita jujur. Banyak di antara kita. Banyak di luar sana. Ada masalah sedikit, gampang putus asa. Gampang mutung. Gampang kecewa dengan Tuhan. Gampang hilang dari gereja. Gampang mengundurkan diri dari persekutuan. Ini yang terjadi. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini mau belajar. Yang pertama, tidak mudah menyerah. Sebetulnya seperti akar pohon tadi, walaupun dia ketemu batu yang keras sekalipun, walaupun dia menghadapi fondasi rumah yang kuat sekalipun, dia tidak akan pernah menyerah. Dia akan berusaha mencari jalan lain. Dan dia tidak akan pernah tinggal diam. Dia bergerak, dia berjalan secara misterius. Apakah kita pernah tahu jalannya akar itu kemana dan berapa senti setiap hari, setiap malamnya? Tidak ada seorang pun yang tahu. Itulah sebab saya katakan sangat misterius. Tetapi hasilnya kita lihat, dia tidak akan pernah berhenti untuk mencari jalan. Mari kita semua pelajari ini. Kalau kita menghadapi sesuatu yang tidak mengenakan dalam hidup kita, jangan menyerah. Jangan mudah putus asa. Jangan berhenti untuk percaya kepada Tuhan. Percayalah. Tuhan tidak pernah menjanjikan sesuatu yang kadang mengenakan kita. Tetapi kadang-kadang Tuhan menjanjikan hal-hal yang kurang baik untuk hidup kita. Tetapi endingnya, akhirnya, ujungnya kita akan melihat. Firman berkata bahwa semua akan indah pada waktunya. Itu pasti. Tuhan bukan manusia sehingga dia gampang berbohong. Dia adalah Tuhan yang sekali lagi berkali-kali saya katakan dari mimbar ini. Dia terikat dengan apa yang menjadi ucapannya buat saudara dan saya. Oleh sebab itu kita lihat satu ayat sebagai pendukung. Markus pasal 5 ayat 47. Markus pasal 5 ayat 47. Ya, Markus pasal 5 ayat 47 sampai dengan 49 dikatakan begini. Oh, maaf. Markus 10. Maaf saya keliru ya. Markus 10, 47. Ya. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, ini Bartimeus ya. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. 48. Banyak orang menegurnya dia supaya dia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Ini peristiwa waktu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya keluar
dari Yeriko. Di tempat di mana Bartimeus ini ada, Bartimeus ini seorang yang cacat, matanya pengemis pula. Dia mendengar banyak orang berbicara, rame gitu, riuh rendah. Dan dia berkata, siapakah itu yang sedang lewat? Beberapa orang mengatakan, Yesus dari Nazaret. Lalu dia berseru, Yesus kasihanilah aku. Tetapi ironisnya banyak orang menghalangi dia. Diam, jangan rame, mengganggu. Tetapi dia bukan diam, tapi dia semakin keras. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Pernahkah kita bertindak seperti Bartimeus ini? Semakin kita menunggu jawaban daripada Tuhan, seharusnya kita semakin keras berteriak kepada Tuhan. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan daripada teriakan Bartimeus ini, menghentikan langkah Yesus untuk menolong dia. Siapakah yang bisa menghentikan langkah Yesus? Hanya teriakan seorang Bartimeus. Oleh sebab itu kita jangan mudah menyerah dengan keadaan. Kalau melihat kondisi Bartimeus, anak Timeus ini, sebetulnya hidupnya tidak punya harapan. Mengemis, buta lagi. Orang buta butuhnya apa sih? Uang banyak? Uang banyak pun dia tidak bisa apa-apa. Tidak bisa menikmati. Kebutuhannya hanya satu, supaya dia bisa melihat. Dan itu terjadi. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup dan mampu melakukannya. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus berkata, panggil dia. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Pagi hari ini, berapa banyak dari kita menginginkan jawaban, merindukan jawaban daripada Tuhan dalam hidup kita. Lebih keras berseru, lebih keras memanggil nama Yesus. Dikatakan dia tuh bukan Allah yang tidur dan tidak mendengar. Bukan tangannya yang kurang panjang untuk menolong. Bukan telinganya yang kurang tajam untuk mendengar. Tapi dia selalu ada bagi setiap anak-anaknya yang berseru-seru siang dan malam, kata firman Tuhan. Adakah kita seperti Bartimeus pagi hari ini? Berserulah pada Tuhan. Dia akan menolong saudara. Poin yang kedua. Saya temukan di sini dari peristiwa atau cerita singkat saya. Bekerja sama. Poin yang kedua. Dari cerita firman Tuhan tadi, dikatakan ada beberapa orang yang membawa si lumpuh ini. Artinya lebih daripada satu. Tidak dijawab, di Alkitab yang lain dituliskan ada 4 orang. Tapi khusus dalam bacaan kita ini dikatakan beberapa orang membawa si lumpuh. Oleh sebab itu saya lihat di sini ada kerjasama yang baik. Saudara lihat gambar ini, ada beberapa tangan yang saling bekerja sama. Kalau satu tangan terputus, maka tidak ada kerjasama. Hilang kerjasama. Nah kita lihat di sini, kembali kepada firman Tuhan. Lukas pasal 5 di sana dikatakan. Ya, beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa si lumpuh itu. Apa hubungannya dengan cerita singkat saya akar pohon ini, belajar daripada akar pohon? Saya percaya dan kita semua harus percaya. Satu pohon tidak hanya punya akar satu. Ada begitu banyak akar. Dan mereka itu bekerja sama semuanya. Bagaimana seandainya salah satu akar mempengaruhi akar yang lain? Dia enak-enak aja melihat pemandangan. Sementara kita di bawah tanah tidak bisa lihat apa-apa, gelap. Tidak ada yang bisa kita lihat. Yuk mogok yuk. Seperti sekarang kan rame-ramenya mogok yuk. Mogok yuk, kita berhenti aja. Apa jadinya pohon itu? Layu dan pada akhirnya mati. Tidak berguna. Oleh sebab itu mereka semua akar besar, akar kecil, akar sedang, semuanya bekerja
sama. Sekali lagi katakan satu dengan yang lainnya. Yuk bekerja sama yuk. Bekerja sama itu pekerjaan berat jadi ringan. Itu ada pepatah zaman dulunya. Betul ya? Oleh sebab itu jangan berhenti untuk bersekutu bersama-sama. Persoalan berat itu jadi ringan. Masalah-masalah besar itu ada jalan keluar. Kalau kita bersama-sama menyampaikan pendapat, ikut berbicara satu dengan yang lainnya, ikut memberi masukan, ikut memberikan jalan keluar, itu pasti akan menemukan penyelesaiannya. Way out-nya pasti ada. Oleh sebab itu, jangan berhenti untuk tidak bekerja sama. Berjalan sendiri-sendiri itu tidak enak. Beribadah sendiri-sendiri itu tidak enak. Oleh sebab itu membutuhkan kebersamaan seperti pada pagi hari ini. Bersama-sama kita, firman Tuhan berkata, teguh, tapi bercerai-berai. Kita runtuh. Oleh sebab itu, mari, jangan berhenti untuk kita bekerja sama. Kita lihat peristiwa Ester. Di dalam Ester pasal yang keempat, 16-17. Suatu ketika, Raja Ahasveros ini, karena dipengaruhi oleh seseorang yang namanya Haman, ingin membunuh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dan Mordekai yang merupakan paman daripada Ester, dia berkata kepada Ester, Ester, kamu jangan merasa aman karena kamu ada di istana. Ini surat sudah dimeteraikan oleh stempel daripada raja. Engkau pun akan binasa. Tetapi apa jawab Ester kepada Mordekai? Pergilah katakan semua orang yang ada di benteng Susan. Berpuasalah untukku dan untukmu. Dan itulah terkenal puasa Ester 3 hari 3 malam. Aku pun dan dayang-dayangku akan berpuasa juga. Ada kerjasama. Sehingga tadinya mereka terancam untuk dibunuh dan dibinasakan. Karena kerjasama mereka masuk di dalam kondisi berpuasa bersama-sama. Maka pada saat waktu Ester menghadap daripada raja. Raja mengulurkan tongkat emasnya. Dan berkenan untuk Ester. Ini buah daripada kerjasama. Percayalah saudara. Kalau kita bekerja sama semua akan menjadi baik. Jangan berjalan sendiri-sendiri. Jangan maunya sendiri-sendiri. Memisahkan diri daripada yang lain. Seperti ini akan kurang baik. Haleluya. Dan poin yang ketiga saya temukan. Usaha dan tindakan. Kita lihat di sini. Kembali ke bacaan. Teman-teman daripada orang yang dibawa ini, si lumpuh ini, berusaha membongkar atap rumah. Tidak peduli rumah siapa, yang tidak peduli kerugiannya seperti apa. Yang penting si lumpuh ini harus sembuh. Yang penting si lumpuh ini harus ada di depan Yesus. Bagaimana dengan kita? Kita ini kalau mengalami atau menemukan atau menghadapi masalah persoalan, kita sering hitung-hitungan, sering timbang-timbang untuk ruginya seperti apa. Nanti kalau saya jalani ini, saya hadapi ini, nanti bagaimana dengan keluarga saya? Bagaimana dengan aku sendiri? Kan kita banyak pertimbangan, sehingga kita tidak akan punya tindakan apa-apa. Kita tidak akan punya usaha apa-apa. Karena berkutat di pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Akhirnya kita tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak dapat berbuat apa-apa. Kembali kepada cerita singkat saya, akar-akar pohon tadi. Sekali lagi, mereka tidak pernah tinggal diam. Mereka bekerja dalam gelap. Dan mereka terus berusaha. Yang penting Tuanku ini bisa berdiri tegak dan menghasilkan buah.
Seharusnya hal demikian juga boleh terjadi di jemaat GCC ini. Usaha dan tindakan. Yang penting GCC tetap berdiri. Tidak peduli ada hambatan, halangan apapun. Harus ada usaha dan tindakan. Apapun resikonya. Apapun hasilnya. Tetap dan terus berusaha. Tetap dan terus bertindak. Jangan berhenti. Jangan mogok. Jangan berdiam diri. Jangan pasif. Dan tidak melakukan apa-apa. Ini yang sedang diperhadapkan kepada kita hari-hari ini. Oleh sebab itu, kita lihat banyak di luar sana bertindak. Tetapi saya bukan mengajak saudara mogok. Bukan seperti ini. Ini dalam konteks yang berbeda. Kita harus punya usaha yang kuat di dalam Tuhan. Jadi orang Kristen itu jangan loyo. Jangan lemah. Jangan mudah putus asa. Terus berusaha apapun keadaannya. Kita periksa satu ayat. Markus pasal 5, 24 sampai dengan 28. Tolong Mbak Esra. Ya, dikatakan begini. Lalu pergilah Yesus dengan banyak orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desak dekatnya. 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 26. Ia telah berulang-ulang kali diobati oleh berbagai tabib. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. 27. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Di dalam ayat yang lain, di dalam Lukas pasal 8, dikatakan, tidak ada seorang pun yang bisa menyembuhkan. Di sini dikatakan sudah berobat ke macam-macam tabib, tidak ada faedahnya. Bagaimana dengan kita kalau kita menghadapi seperti ini? Banyak daripada kita, saya percaya, pasrah. Wes jadilah kehendakmu, Bapak. Wong sudah habis. Apa yang ada padaku sudah habis. Tapi lihat perempuan ini, 12 tahun mengalami pendarahan. Itu bukan hal yang mudah. Saya percaya dia sudah habis kekuatan. Hartanya dia tidak bisa harapkan lagi karena memang sudah habis. Dari dirinya sendiri hilang kekuatannya. Tapi ingat, ayat berkata, dia sudah mendengar tentang Yesus. Ini yang menarik. Dia sudah mendengar. Dengan kita hari ini, berulang-ulang kali mendengar. Perkataan firman yang disampaikan lewat mimbar ini. Selalu Tuhan itu baik, Tuhan itu hebat, Tuhan itu bermurah hati, Tuhan itu penolong. Bukan saja berulang-ulang. Tetapi setiap kali kita membaca firman Tuhan, kita tahu Tuhan itu hebat. Tapi kita tidak punya usaha seperti perempuan 12 tahun yang menderita pendarahan ini. Sudah habis kekuatan menghadapi orang banyak lagi yang menghalangi dia. Bagaimana mungkin dia mau datang kepada fokus jumpa Yesus aja dihalangi oleh orang banyak itu.
Tapi dia tetap berusaha. Dia tidak patah semangat. Dan pada akhirnya kita lihat cerita ini. Firman berkata, seketika itu juga ketika dia menjamah Yesus, jubah Yesus, berhentilah pendarahannya. Bagaimana dengan saya dan saudara hari-hari ini? Adakah kita seperti wanita ini? Sekali lagi, tidak saja berulang kali kita mendengar tentang Yesus. Kita sudah banyak merasakan kebaikan Tuhan. Tetapi kadang-kadang dikala persoalan masalah, beban hidup, pergumulan datang, seringkali kita berhenti untuk percaya. Seringkali kita kecewa dengan Tuhan. Tidak mau melayani, tidak mau beribadah, tidak mau melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Itu yang sering terjadi. Kalau itu yang ada pada kita yang masih melekat di dalam hidup kita dan kebiasaan kita, maka kita tidak akan pernah melihat hasil yang baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Oleh sebab itu bertindaklah seperti wanita 12 tahun pendarahan ini. Engkau akan melihat lambat atau cepat hasilnya pasti akan indah. Usaha dan tindakan tidak pernah bohong. Orang berusaha pasti akan menuai hasilnya. Firman berkata di bagiannya, orang yang berjalan maju mencucurkan air mata sambil menabur benih akan pulang membawa berkas-berkasnya. Benih itu tidak ditabur begitu saja dan tidak berbuah. Dia akan bertumbuh satu kali kelak, lambat atau cepat. Demikian juga dengan hidup kita yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Lambat atau cepat. Saya berulang kali menyampaikan dari tempat ini. Kalau kita tidak menuai hari ini, percayalah anak cucu kita akan menuai itu. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara setuju dengan ini katakan amin. Oleh sebab itu terus berusaha. Mendekatlah kepada Tuhan. Berbicaralah, menyampaikanlah sesuatu. Apa yang menjadi keluh kesahmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Pasti Tuhan melakukannya dengan caranya yang ajaib. Saya datang kepada poin yang keempat atau poin yang terakhir. Iman yang teguh. Kembali kepada bacaan Lukas pasal 5 tadi. Dikatakan begini, ayat 20. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Yang keempat ini adalah iman yang teguh. Saya percaya kalau mereka tidak punya iman atau pengharapan yang teguh kepada Tuhan, waktu mereka datang, mereka melihat kerumunan orang banyak, dikatakan pintunya aja mau masuk sudah susah. Kalau tidak punya keteguhan iman, mereka pulang. Alah, golek Yesus si angel. Kan begitu. Saya pinjam bahasa sini ya. Alah mau ikut Yesus aja cek susahnya. Banyak penghalangnya. Enggak ada pintu masuk. Enggak ada jalan masuk. Enggak ada akses masuk. Belum lagi yang lain menghalangi kita. Loh, penghalang ini bukan saja datang dari orang banyak itu. Tetapi orang banyak itu bermacam-macam karakternya. Ada yang setuju dengan kita, yang mau masuk. Ada juga yang tidak setuju. Wah, aku ket isu ngenteni ning kene gak iso mlebu. Bahasanya begitu. Kita teko-teko langsung nyelonong ae. Gak iso ngono rek, kan begitu. Bahasa Surabayanya. Saya nih loh ikut Tuhan sudah berpuluh-puluh tahun. Dia loh baru kemarin. Kok dia yang dapat promosi? Kok dia yang boleh masuk? Kok dia yang boleh menghadap Tuhan? Nggak gitu caranya.
Kan ada toto kromonya, kan begitu. Kalau tidak punya iman yang tangguh, dia tidak akan berani masuk. Dan tidak akan bisa masuk. Karena tidak ada usaha. Pasti. Nah, saya kembali kepada cerita singkat saya tadi. Tentang akar-akar pohon. Apapun keadaannya. Mau cuaca hujan, mau cuaca panas, mau cuaca tidak berair, mau cuaca hidup di karang-karang, batu karang yang kuat sekalipun. Hanya satu prinsipnya. Hanya satu, kalau dia manusia, dia hanya satu punya imannya. Saya maju saja, saya maju saja, saya maju saja. Apapun yang menjadi penghalang. Sekali lagi saya mau katakan, adakah daripada akar-akar pohon itu yang berhenti untuk maju? Enggak. Enggak pernah. Dan tidak akan pernah terjadi. Dia melakukan itu sekali lagi hanya untuk satu tujuan, pohon yang berdiri tegak ini. Kita lihat ayat pendukungnya. Kembali Markus pasal yang kelima. Kita sudah baca tadi ayat 27. Tentang wanita pendarahan ini. Begitu kuatnya dia, begitu gigihnya dia, karena dia sudah mendengar tentang Yesus. Satu ayat tambahan, Roma pasal 4. Abraham dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Tidak ada dasar. Tidak masuk logika. Tidak masuk kalkulasi, hitung-hitungan tidak masuk. Namun Abraham berharap juga dan percaya. Ini kalau bukan iman yang teguh, yang kokoh, yang tangguh. Abraham tidak mungkin bisa bertahan. Wong kondisinya aja, keadaannya, melihat kepada dirinya sendiri. Mungkin dia berkaca begini. Bram, wes tuwek kamu. Mungkin seperti itu ya. Tapi firman berkata, sekalipun tidak ada dasar. Tidak ada masuk logika. Tidak masuk kalkulasi. Tapi dia tetap berharap juga. Bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Mana mungkin? Tuhan berkata, Bram, keluar, pandanglah ke langit. Lihatlah bintang-bintang. Hitung berapa banyak bintang itu. Sebegitu banyaklah nanti generasimu, keturunanmu. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu, kata firman Tuhan. Lanjut 20. Lanjut 20, Roma pasal 4. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Bimbang ini pekerjaan kita, kebiasaan kita, habit kita. Kalau sekali berusaha tidak punya hasil, mulai bimbang. Betul enggak? Itu habit kita, manusia. Kita sering ada dalam kondisi seperti ini. Malah dia diperkuat dalam iman dan memuliakan Allah. 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Lanjut. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya menjadi kebenaran atau sebagai kebenaran. Kalau kita kuat di dalam Tuhan, punya iman yang teguh dan tangguh, semuanya akan diperhitungkan menjadi kebenaran di hadapan Tuhan. Dan apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan dan kita rindukan dalam hidup ini. Menjalani hidup ini semakin berat dan semakin sukar sulit. Tetapi percayalah, kalau kita punya iman yang teguh seperti Abraham ini, walaupun kondisi sekeliling kita tidak menjamin itu akan berhasil, tetapi
Ada nyanyian bahasa lokal berkata, gandol Gusti. Betul? Tetap percaya, tetap gandol Gusti. Tetap bergantung, berharap kepada Tuhan. Melekat saja kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan melakukan bagiannya. Bagian kita hanya datang dan melekat kepada Tuhan. Ini yang terjadi. Nah, dari 4 poin yang sudah kita bahas bersama-sama, tidak mudah menyerah, bekerja sama, usaha dalam tindakan, iman yang teguh. Saya mengambil kesimpulan, saudara akan menikmati double porsi daripada Tuhan. Kembali kepada bacaan, Lukas pasal 5. Dikatakan begini, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Ayat 24 dari Lukas pasal 5 dikatakan, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tilam tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dari 4 perkara yang sudah kita lakukan, kita belajar bersama-sama. Kita menikmati double porsi daripada Tuhan. Di samping dosa kita diampuni, mendapat pengampunan daripada Tuhan, kita juga menikmati kesembuhan daripada Tuhan. Oleh sebab itu, jangan berhenti berharap dan percaya kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, saya katakan berulang-ulang kali, keadaan ini tidak semakin mudah dan gampang. Tetapi bagi orang yang tetap siang dan malam menyerahkan hidupnya, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, jawaban daripada Tuhan pasti akan datang juga. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap melekat kepada Tuhan. Kita akan melihat hasil daripada Tuhan yang Tuhan mau kerjakan bagi kita sekalian. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Kita tunduk kepala berdoa. Terima kasih Bapa di surga.